Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Min dalam belajar fisika. Para pecinta fisika dan para pelajar sekalian, pada kesempatan ini kita akan ulang kembali atau kita akan meneruskan tentang konsep angka penting. Angka penting. Sebagian materi ini kemarin sempat kita bahas tentang konsep angka penting. Nah, coba ingat kembali, coba hitung berapa jumlah angka penting bilangan berikut. Nah, oke, ya. Yang pertama misalkan 23,131. Nah, ini ada berapa angka pentingnya? Angka pentingnya ada berapa ya? Kemudian yang kedua, misalnya 0,7012. Enggak 7 ya. Oke, ini ada berapa angka penting? Nah, karena minggu lalu kita sudah belajar sampai di sini. Kemudian berikutnya 0,03021, yang ke 132. Nah, ini berapa angka penting nih ya? Terakhir, silahkan kalian berpikir bilangan 27,32142 dengan angka 4 adalah merupakan angka tafsiran. Nah, berapa nih jumlah angka pentingnya? Oke, silakan berpikir sebentar. Kalau sudah, ada berapa itu angka pentingnya? Nanti akan kita bahas bersama ya. Kalian harus bisa nih, karena minggu lalu kita sudah. Bagi yang minggu lalu tidak hadir atau tidak mengikuti dan juga belum buka hasil belajar kita di YouTube di channel Belajar Fisika, silakan dibuka. Kalau yang belum, nanti bisa dibuka kembali. Oke, kita lanjut. Sebelum kita bahas, kita ingat kembali tentang aturan dalam angka penting. Oke, nih simak baca baik-baik nih. Ini angka penting. Sebuah angka termasuk angka penting atau bukan dapat dilihat pada aturan berikut. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ini kita lihat nih contohnya. 14,47. Tidak ada angka 0 di sini. Berarti kesemuanya angka penting. Sehingga jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4. Angka pentingnya ada 4. Yang kedua, poin kedua. Angka 0 di belakang angka bukan 0. Sekali lagi saya ulangi. Angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah angka penting. Ya. Kita lihat angka 0 23,40. Ingat cara bacanya. Ini dibaca 23,40, bukan 23,40. Ya. Ini 23,40. 0 di belakang angka bukan 0. 0 di belakang angka 4. Angka 4 bukan 0. Berarti angka 0 di belakang angka 4 adalah termasuk angka penting. Sehingga jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. 30,670. Ya.
30,670. Maka 0 di terakhir itu adalah di belakang angka bukan 0. Sehingga di sini jumlah angka pentingnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka penting. Bilangan ketiga 20.090. Ini ada angka 0 di belakang angka bukan 0. Terus ada 2 lagi angka 0 di tengah-tengah di sini di antara angka bukan 0. Sehingga kesemuanya berarti angka penting. Maka jumlah angka pentingnya ada berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlah angka pentingnya ada 5. Itu ya para siswa sekalian. Selanjutnya yang poin ketiga, angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting, ya. Angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Kita lihat nih, 0 di depan angka bukan 0. Angka 2 ini depan angka 2 ini kan angka bukan 0. Ini berarti tidak termasuk angka penting nih. Ya, sehingga jumlah angka pentingnya hanya 1, 2. Hanya ada 2 angka penting. Contoh berikutnya 0,03070. Nah, ini 0, 0, 0, 0. Nah, kalau yang ini terletak di belakang angka bukan 0. Ini terletak di antara angka bukan 0. Sedangkan ini 20 ini terletak di depan angka bukan 0. Sehingga yang di depan angka bukan 0 tidak angka penting atau bukan angka penting. Maka jumlahnya jadinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Terakhir, aturannya adalah angka di sebelah kanan angka taksiran atau angka yang diragukan, maka bukan termasuk angka penting. Kita lihat di sini. Bilangan 12,2345667. Maka di sini angka 5, ini angka 5. Ya, angka 5 ini diberi garis bawah. Garis bawah itu merupakan tanda atau untuk menunjukkan bahwa itu bilangan taksiran atau angka yang diragukan. Sehingga dua angka di sebelah kanan angka taksiran itu tidak termasuk angka penting. Ya, ini 6 dan 7 itu di sebelah kanan. Ini di sebelah kanan angka bukan 0. Di sebelah kanan angka taksiran atau angka yang diragukan. Sehingga 6 dan 7 itu bukan angka penting. Maka angka pentingnya berhenti sampai di angka yang diberi garis bawah. Ya, yaitu angka yang diragukan. Sehingga jumlah angka pentingnya ada berapa? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga jumlah angka pentingnya bilangan 12,2345667 sebanyak 6 angka penting. Gitu ya guys. Sekarang kita lihat kembali ke soal tadi. Jeger. Nah, di sini. Jadi ada berapa angka penting kalau gitu? Oke? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini ada 5 angka penting. Kalau ini, ingat ini di depan angka bukan 0, berarti bukan angka penting, sehingga angka pentingnya menjadi 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Ini angka bukan 0. Ini angka 0 di depan, ini 0 juga di depan. Ini sedangkan ini di tengah-tengah. Maka ini 1, 2 ini tidak angka penting, sehingga angka pentingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 angka penting. Yang terakhir 27,321452. Nah, yang kedua ini, dua angka yang di belakang ini di sebelah kanan angka yang taksiran, 4 ini angka taksiran, berarti yang ini bukan angka penting. Kalau angka pentingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berhenti sampai angka yang diragukan. Angka yang diragukan itu yang diberi garis bawah. Sehingga ada berapa?
Ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka penting. Oke ya, itu. Sekarang kita next level. Kita naikkan ini. Ini kan hanya patokan yang tadi. Selama ini kita juga sering melakukan pembulatan. Ternyata ada aturan dalam melakukan pembulatan. Ini ada aturannya, ya. Nggak boleh pembulatan itu asal-asalan. Terutama yang sering kita lakukan, pokoknya kalau 5 ke atas dibulatkan ke atas, sudah begitu kan? Itu enggak, ada aturannya. Oke ya, jika angka di belakang angka taksiran lebih kecil dari angka 5, oke, kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contohnya nih, 8,734, angka taksirannya angka 3. Nah, berarti yang di sebelah kanannya angka 4, kurang dari 5. Maka kalau kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Ini aturannya. Maka kita bulatkan ke bawah menjadi 8,73. Oke ya, 8,73. Oke? Oke, seperti ini. Kemudian aturan kedua, jika angka di belakang angka taksiran lebih besar dari angka 5, maka dibulatkan ke atas. Nih, lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Kita lihat 8,736, angka 3-nya taksiran. Karena 6-nya itu adalah lebih besar dari angka 5, sehingga dibulatkan ke atas. Hasilnya apa? Ini dia hasilnya, ya, sebesar 8,74. Oke guys. Oke, untuk aturan terakhir, bagaimana kalau angka taksirannya itu adalah angka 5? Ini kasusnya. Angka di belakang angka taksiran sama dengan 5, maka bilangan tersebut dibulatkan ke atas jika di depan angka 5 itu adalah ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika di depan angka 5 itu adalah genap. Nah, jadi kita nggak bisa 5 ke atas dibulatkan ke atas, nggak bisa begitu. Ternyata ada aturannya guys. Nah, untuk angka 5 itu bisa dibulatkan ke atas maupun dibulatkan ke bawah. Angka 5 akan dibulatkan ke atas, ya, angka 5 akan dibulatkan ke atas kalau di depan angka 5 itu bilangan ganjil. Sedangkan akan dibulatkan ke bawah jika di depan angka 5 itu adalah bilangan genap. Kita lihat contohnya. Nih, 4,375. 7 adalah angka taksiran. Yang akan kita bulatkan nanti adalah angka 5-nya ini. Angka 5 ini yang akan kita bulatkan. Nah, 4,375, angka 7 bilangan taksiran dan dia ganjil. Maka bilangan 4,375 kalau kita bulatkan, karena dia hanya ada 3 angka penting, angka 5 ini kita bulatkan ke atas sehingga hasil pengukurannya ditulisnya seperti ini. 4,38 dengan 8 tetap memiliki garis bawah, ya, garis bawah, karena 8 itu adalah angka taksiran. Oke ya. Terakhir, misalnya bilangan 4,385, 8-nya diberi garis bawah nih, berarti menunjukkan angka taksiran atau angka yang diragukan. Maka hasil pengukurannya, karena di depan angka 5 adalah bilangan genap, maka bilangan angka 5 tersebut dibulatkan ke bawah. Nah, sehingga hasilnya dituliskan seperti ini, dengan tetap angka 8-nya memiliki garis bawah sebagai tanda bahwa angka 8 itu merupakan bilangan yang diragukan, atau angka yang diragukan, atau angka taksiran. Oke, itu berkaitan dengan aturan pembulatan. Nah, realnya
kita di dalam melakukan pengukuran itu ada beberapa hal nanti. Bisa dalam hal penjumlahan dan pengurangan, bisa perkalian dan pembagian. Misalnya begini, kalau kita ingin melakukan pengukuran, ya, pengukuran ada beberapa kali yang kita lakukan, maka setelah kita jumlahkan adanya berapa, nah itu harus mengikuti aturan penjumlahan dalam angka penting. Nah, di dalam penjumlahan atau pengurangan angka penting itu ada aturannya, guys. Ya, nih penjumlah aturannya yang pertama berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran itu biasanya terletak di angka paling belakang. Biasanya, misalkan 2,1372. Nah, angka terakhir ini adalah angka yang diragukan, kecuali ada angka yang diberi tanda khusus, misalkan 3,21456. Nah, angka 4-nya misalkan diberi tanda khusus. Nah, berarti angka taksirannya berhenti sampai di sini. Ini berarti taksiran berhenti sampai di sini. Oke ya. Nah, kita contoh nih. Misalkan 72,4, ini angka 4-nya taksiran. Ya, kemudian 13,23, angka 3-nya taksiran. Nah, setelah dijumlahkan dua bilangan ini, 72,4 ditambah dengan 13,23, maka setelah dijumlahkan ketemunya 85,63. Ya, karena angka 4 ini taksiran, maka 4 tambah 2 6, 6-nya ini juga taksiran. Ya. Sedangkan 3 di sini juga taksiran. Ya. Taksiran. Nah, berarti ada 2 taksiran dong, 6 dan 3. Iya, ada 2. Berarti nggak sesuai dengan aturan. Aturannya hanya boleh mengandung satu angka taksiran atau angka perkiraan atau angka yang diragukan. Lalu bagaimana? Berarti angka 3 ini harus dibuang. Cara membuangnya tidak boleh asal buang. Cara membuangnya harus mengikuti aturan pembulatan. Kita ingat kembali tadi tentang konsep pembulatan. Di pembulatan itu kalau kurang dari 5, ini lebih kecil dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, berarti angka 3 di sini 85,63, angka 3 terakhirnya kurang dari 5 atau lebih kecil dari 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Ya, kalau dibulatkan ke bawah berarti ke 0 dia. Maka hasil pengukurannya kita tuliskan ya, 85,6 meter itu hasil pengukuran. Jadi 72,4 meter ditambah dengan 13,23 meter, hasilnya berapa? Kalau kalian jawab 85,63 salah. Secara matematis dihitung hasilnya adalah 85,63. Tetapi secara fisis dengan aturan angka penting, maka 72,4 ditambah dengan 72,4 meter ditambah dengan 13,23 meter, hasilnya adalah 85,6 meter. Nah, ini dia. Ya. Oke. Sekarang kalau kita kaitkan dengan perkalian. Ya. Coba konsep perkalian. Perkalian dan pembagian aturannya sama. Kalau tadi penjumlahan dan pengurangan sama, sekarang perkalian dan pembagian sama pula. Ketentuannya samanya bagaimana? Kita baca dulu. Hasil perkalian dan atau pembagian antara dua angka penting memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Begitu ya bahasanya. Itulah bahasa aturan. Saya ulangi lagi. Hasil perkalian dan atau pembagian antara dua angka penting
memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting dari bilangan yang memiliki angka penting paling sedikit. Kita lihat. Intinya gini, mungkin kalau dengan contoh kita akan lebih mudah. Ini 2,32. 2,32. Ada berapa angka pentingnya? Iya, ada 3. 1, 2, 3. 2,8. Ada berapa angka pentingnya? Angka pentingnya ada berapa? Ada 2. Iya. Berarti nanti hasilnya, kalau ini kan kalau dikalikan menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 6,496 cm persegi. Nah, secara matematis ini kali ini ketemunya ini. Tapi dengan aturan angka penting, kembali sini, sama dengan yang memiliki jumlah angka penting paling sedikit. Nah, clue-nya di sini. Paling sedikit berapa? Kita lihat yang pertama tadi 3 angka penting. Yang kedua 2 angka penting. Berarti hasilnya harus 2 angka penting. Kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. No. Ada 4 angka penting. Lalu bagaimana cara merubah menjadi 2 angka penting? Ya, gunakan aturan pembulatan. Ini 6 di atas berapa? Ya, 6 di atas 5 atau lebih besar dari 5. Berarti dibulatkan ke atas. Sehingga menjadi 10. 10 ini berarti menjadi 5. Maka hasil pengukurannya menjadi 6,5 cm persegi. Ya. Nah, sebenarnya itu sehingga jumlah angka pentingnya hanya ada 2. Sama kan ini dengan ini? Sama kan? Iya. Ada 2 angka penting yang paling sedikit. Nah, ini ada yang menarik. Jika terjadi perkalian berturut-turut, misalnya kita ingin mengukur volume sebuah balok. Balok itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya kan? Ini kan perkalian 3 kali nih. Ya. Kalau perkalian 3 kali, maka dikalikan dan dibulatkan terlebih dahulu nih, baru kemudian dikalikan dengan bilangan ketiga. Artinya gini, misalkan mengukur sebuah balok, ini dulu selesaikan, panjang kali lebar dulu selesaikan, berarti dikalikan dulu, dibulatkan dulu, sehingga jumlah angka pentingnya sama dengan yang paling sedikit seperti di sini tadi. Nah, kalau sudah, baru hasilnya dikalikan dengan yang ketiga. Kita lihat contohnya. Misalkan sebuah balok memiliki ukuran 2,32 meter, panjang misalkan ini, panjangnya 2,32 meter, lebarnya 2,4 meter, tingginya 1,73 meter. Maka berapakah volumenya? Untuk mencari volumenya, ini berarti selesaikan dulu ini. Ya, suku pertama dengan kedua nih, 2,32 kalikan 2,4. Nih lihat nih. Agak kecil bilangannya ya. Ini hasilnya sekian. Bulatkan dulu sesuai aturannya, maka ketemulah 5,6 meter persegi. Ya. Kemudian hasil ini kita bawa kemari. 5,6 kalikan 1,73 meter. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya 9,688 meter. Ingat, paling di sini hanya ada 2 angka penting. Di sini 3 angka penting. Maka jumlah angka penting hasil pengukurannya adalah sama dengan yang paling dikit. Karena yang paling dikit itu 2 angka penting, maka ini ya. Ini hasil pengukuran ketiga ini. Nah, hasil perkalian terakhir harus sama dengan jumlah angka penting paling dikit. Ini kan ada 1, 2, 3, 4. Harus kita rubah karena harus sama dengan 2 angka penting di sini. Nanti kita bulatkan. Ini 8888 kita bulatkan ke atas sehingga hasil pengukurannya ketemu 9,7 meter kubik. Ya, sama dengan 9,7 meter kubik.
Itu kaitannya dengan volume atau perkalian berturutan. Ya. Sementara itu, kemudian yang aturan ketiga, perkalian atau pembagian antara angka penting dengan angka eksak. Apa sih yang dimaksud dengan angka eksak? Nah, contohnya gini, ya. Hasil aturannya begini, lihat nih aturannya ya. Hasil perkalian atau pembagian antara angka penting dengan angka eksak memiliki angka penting sebanyak yang dimiliki angka pentingnya. Misalnya, contoh nih maksudnya, panjang sebuah penghapus papan tulis adalah 12,3 cm. Nah, ini angka penting nih. Lalu berapakah jumlah keseluruhan? Ini soalnya belum lengkap ternyata. Berapa panjang 10 penghapus? Berapa panjang 10 penghapus? Ya, bilangan ini atau angka 10 inilah yang disebut dengan angka eksak. Jadi 12,3 itu adalah berkaitan dengan angka penting, hasil pengukuran. 10 ini adalah bilangan eksak. Maka bilangan eksak tidak kita hitung jumlah angka pentingnya, yang kita hitung adalah hasil pengukuran ini, 12,3. Ini ada berapa angka penting? 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Berarti nanti hasilnya sebanyak 3 angka penting. Maka 12,3 dikalikan dengan 10 hasilnya 123. 1, 2, 3. Nah, ada 3 angka penting. Nah, berarti sudah cocok. Ya. Berarti sudah cocok. Ini berkaitan dengan perkalian atau pembagian. Lalu bagaimana kalau kaitannya dengan pemangkatan atau penarikan akar? Banyaknya angka penting hasil pemangkatan dan penarikan akar sama dengan banyaknya angka penting yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Kita lihat nih. Ya, misalkan bilangan 5,0 pangkat 3. Ini ada berapa angka penting? 1, 2. Ada 2 angka penting. Hasilnya 5,0 pangkat 3 hasilnya 125. Ada berapa angka penting? 3 angka penting. Ya, ada 3 angka penting. Ya. Padahal harusnya cuma 2 saja. Lalu gimana caranya? Maka hasilnya kita ubah menjadi ke dalam seperti ini, bilangan berpangkat ya, notasi ilmiah, sehingga jadilah 1,2 kali 10 pangkat 2. Ini ada berapa angka penting? 1, 2. Nah, ini kita tidak hitung angka pentingnya. Inilah yang disebut dengan yang memiliki jumlah angka penting 1, 2. Sehingga sama kan? Ini ada 2 angka penting, ini juga ada 2 angka penting, sama. Ya. Lalu kenapa 1,2 kali 10 pangkat 2? Kan 1,2 kali 10 pangkat 2 sama dengan 120 kan? Ya, memang sama dengan 120. Sebetulnya hasil pengukurannya itu 1,25 kali 10 pangkat 2. Kalau ini ada 3 angka penting, ya kan? Ada 3 angka penting. Sementara yang diminta harus sama dengan yang jumlah angka pentingnya ini, yang ditarik, yang dipangkatkan. 5,0 ada 2 angka penting. Ini harus dirubah menjadi 2 angka penting. Nah, untuk merubahnya inilah yang terakhir yang diragukan, dibulatkan. Karena bilangan di depan angka 5 adalah genap, maka angka 5-nya dibulatkan ke bawah. Sehingga hasil akhirnya menjadi 1,2 kali 10 pangkat 2. Nah, ini maka ada 2 angka penting. Oke ya. Demikian pula untuk penarikan akar, kita lihat 125 akar pangkat 3 dari 125 meter kubik. Hasilnya berapa? Sebetulnya kan hasilnya 5. Nah, 5. Kalau hanya 5 saja itu 1 angka penting. Karena ini 1, 2, 3 maka 0,00. Sehingga hasilnya
hasilnya 5,00, ada 1, 2, 3. Ada 3 angka penting. Nah, itu para siswa sekalian tentang angka penting. Semoga dengan video ini kalian lebih paham tentang angka penting. Silahkan buka bukunya, buku paketnya, modulnya, atau sumber-sumber yang lain, atau kemarin sudah saya kirim materinya, sehingga dibaca lagi. Selanjutnya tinggal mengerjakan latihan soalnya. Oke, itu saja ya para siswa sekalian. Semoga kalian lebih paham dan tidak mengalami kebingungan berkaitan dengan pemahaman atau mempelajari konsep angka penting. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.